Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatur Google Classroom agar bisa diakses oleh siswa atau mahasiswa secara offline atau tanpa jaringan internet. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus masuk dulu sebagai dosen atau guru untuk mengatur di Google Classroom sebelum dapat diakses oleh siswa atau mahasiswa. Oke, buka Google Classroom-nya melalui browsernya masing-masing. Google Classroom ya, silahkan ketik di browsernya, lalu buka linknya. Nah, yang pertama bisa buat kelas terlebih dahulu ataupun bisa diatur di kelas yang sudah ada. Nah, jadi sama saja sesungguhnya jika sudah buat kelas sebelumnya dan jika baru memulai. Nah, untuk contoh ini saya membuat kelas baru seperti ini, lalu buat kelas baru, saya beri nama di sini kelas offline ya, kelas offline. Ini hanya contoh ya, bisa disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran masing-masing. Nah, setelah itu klik buat. Nah, silakan menunggu beberapa saat sampai proses pembuatan kelas telah selesai, karena ini ya tergantung biasanya kecepatan internet masing-masing. Nah, ini sudah jadi kelasnya. Nah, setelah jadi kelasnya, ini ada menu forum, kemudian kita menuju ke tugas kelas ya, seperti ini kita klik. Nah, setelah buat tugas kelas tentu kita sudah menyiapkan materi yang akan diupload. Nah, saya sudah menyiapkan sebelumnya, makanya saya tinggal buat saja di sini. Oke, buat materi. Nah, pilih tugas. Silakan buat judulnya ya, misalnya materi pertemuan pertama. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian kasih petunjuk, silahkan baca materi berikut ya, sesuaikan di sini. Lalu kemudian tambahkan di sini, klik tambahkan, lalu pilih file. Silakan klik upload, lalu browser, karena saya sudah menyiapkan materi sebelumnya. Nah, di sini, lalu materi. Nah, di sini ada dua materi yang telah saya siapkan sebagai contoh ya. Ini contoh. Jadi bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk PDF, Word, video bisa. Nah, untuk contoh ini saya hanya mengupload dua, yaitu materi dalam bentuk PDF dan video. Nah, seperti ini, lalu open. Nah, silahkan menunggu terupload seperti ini. Nah, ini biasanya tergantung kecepatan internet dan besarnya video atau materi yang kita upload. Jadi membutuhkan jaringannya cepat. Semakin besar video yang kita upload, semakin lama pula prosesnya, kita akan menunggu. Nah, ini sebentar lagi sudah selesai. Nah, ini sudah selesai terupload. Langkah selanjutnya, setelah terupload semua file di sini, kita atur di sini. Klik siswa dapat melihat file. Nah, kita ubah menjadi
buat salinan untuk setiap siswa, kemudian buat salinan untuk setiap siswa. Jadi kalau semua file di sini ya dibuat salinan untuk setiap siswa seperti ini modelnya. Oke, langkah selanjutnya ini dipastikan semua siswa. Kemudian jika mau diberi batas waktu boleh, jika tidak juga salah. Kemudian buat topik ya, jika ingin membuat topik. Namun untuk contoh ini saya tidak membuat artinya sebagai contoh. Nah, saran saya nanti ya disesuaikan dengan topik masing-masing yang telah dibuat. Setelah itu langsung kita tugaskan ya, karena di sini masih bisa diatur, mau dijadwalkan boleh, mau langsung diposting juga boleh. Nah, saya langsung memposting saja. Nah, seperti ini. Nah, silakan tunggu. Nah, di sini sudah ada materi pertemuan pertama. Nah, dari sisi guru sudah selesai mengupload materi, atau selanjutnya kita bagikan ini kodenya ke siswa, kita perbesar. Nah, inilah kode yang akan dibagikan ke siswa agar bisa bergabung di kelas ini. Nah, sampai di sini tugas sebagai guru bagaimana mengatur Google Classroom agar bisa diakses oleh siswa secara offline atau tanpa jaringan. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan bagaimana cara mengakses materi di Google Classroom tanpa menggunakan jaringan di akun siswa atau mahasiswa. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Google Classroom di Android atau di HP siswa atau mahasiswa. Caranya silahkan download di Play Store atau install melalui Play Store. Buka Play Store, lalu Google Classroom, lalu klik install. Nah, bagi yang sudah menginstal ya tidak perlu menginstal lagi. Nah, ini silahkan menunggu ya, ini tergantung kecepatan internet dan speed HP Android yang dimiliki masing-masing. Nah, setelah terinstall ya silahkan tutup, lalu cari aplikasi Google Classroom. Nah, setelah aplikasinya terinstall, kita cari aplikasi Google Classroom-nya. Biasanya terletak di bagian akhir seperti ini. Silahkan buka. Nah, ingat untuk memulai masuk di Google Classroom ini ya tetap terlebih dahulu harus menggunakan jaringan WiFi ya atau internet. Nah, nanti setelah masuk menggunakan internet, dilakukan pengaturan, nanti bisa dibuka secara offline oleh siswa ataupun mahasiswa. Nah, setelah terbuka seperti ini, klik tanda tambah di bagian atas, lalu pilih gabung ke kelas. Nah, silakan masukkan kode kelas yang diberikan oleh ibu guru atau ibu dosen masing-masing. Nah, P N 5 M U I, lalu klik gabung. Nah, silakan menunggu seperti ini untuk proses. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke kelas. Tadi saya beri nama kelas online ya, sebagai guru memberi nama kelas online. Nah, silakan dibuka kelasnya ini. Pilih tugas kelas ya, klik tugas kelas di tengah bawah,
lalu pilih materi pertemuan pertama. Kita coba. Nah, di sini silahkan baca ya. Nah, klik. Nah, di sini ya, ini ada scroll di bawah, silahkan buka. Di situ akan terlihat seperti ini. Nah, di sini ada materi PPT dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa kan terbuka. Ini masih menggunakan jaringan internet. Nah, selanjutnya adalah video. Nah, video ini juga kita lihat, nah masih bisa dibuka juga menggunakan internet. Ini masih menggunakan internet ya. Nah, selanjutnya kita kembali ya untuk mengatur agar nanti bisa diakses secara offline. Nah, caranya kita kembali ke awal seperti ini, lalu klik di bagian kiri atas yang garis 3 itu, klik seperti ini, lalu pilih folder kelas. Nah, ini ada folder kelas, klik. Nah, maka ada folder kelas ya, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini Google Classroom kelas. Nah, ini ada kelas offline. Nah, inilah yang kita buka, kelas offline. Nah, di bagian materi PPT ini ada titik 3 di sebelah kanan, itu diklik ya. Lalu klik sediakan saat offline. Nah, disitulah pengaturannya. Nah, diklik, diaktifkan. Nah, sampai prosesnya. Nah, tandanya jika sudah bisa diakses secara offline atau tanpa jaringan, di situ ada tulisan centang ya. Lalu videonya juga diklik titik 3 di sebelah kanan, lalu klik sediakan saat offline. Nah, seperti ini. Nah, silakan menunggu. Nah, setelah Anda mengatur sebagai siswa seperti itu atau mahasiswa, nanti ketika Anda mau pelajari lagi, itu bisa dibuka secara offline atau tanpa jaringan. Nah, jadi dapat menghemat paket data. Nah, coba kita tes tanpa jaringan ya. Saya matikan WiFi, saya matikan juga paket data saya. Nah, ini tanpa jaringan. Nah, saya buka Google Classroom. Nah, ini tertulis di bagian bawah, tidak dapat tersambung, periksa apakah Anda tersambung ke internet atau tidak. Itu artinya WiFi atau jaringan tidak lagi terkoneksi. Nah, kita coba apa benar bisa. Kita buka kelas offline. Nah, kita buka tugas baru materi pertemuan pertama. Nah, apakah masih bisa terbuka? Coba dicek. Nah, ini masih terbuka. Ya, ini tanpa jaringan internet ya. Kemudian kita lihat videonya, apa bisa juga jalan atau tidak. Nah, kita coba. Nah, ini kalau video tidak bisa jalan melalui sini. Nah, makanya kita buka melalui di menu ini, menu depan, terus garis 3 ya, kita klik, lalu pilih folder kelas. Nah, buka kelas offline. Nah, di sini ada video, silahkan klik. Nah, itu bisa jalan. Nah, seperti itu caranya di akun siswa atau mahasiswa agar materi bisa diakses tanpa menggunakan jaringan internet atau WiFi. Nah, oke. Berhasil kan? Demikian panduan ini, tips ini agar bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.